Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelompok Go Green, akan mempresentasikan proyek kita, yaitu dari perusahaan Pohon Prindang. Kami memiliki 5 anggota kelompok yang terdiri dari yang pertama yaitu Farel Valeri dengan NIM 1941010005. Yang kedua Nandang Prayogi dengan NIM 1941010012. Yang ketiga Kevin Andrian dengan NIM 1941010024. Lalu yang keempat saya sendiri Sarul Rafi Zulfitra dengan NIM 1941010027. Dan yang terakhir Andra Pramadana Setiawan dengan NIM 184101000102. Baik, Pohon Prindang merupakan bisnis yang bergerak dalam bidang jasa yang menawarkan masyarakat untuk pembuatan taman. Pohon Prindang sendiri merupakan salah satu bisnis jasa taman yang berkembang di Kota Batu, Jawa Timur. Pohon Prindang memiliki pegawai yang berjumlahkan 11 orang yang terdiri dari satu itu owner atau bosnya, administrasi 1 orang juga, lalu pegawai tetapnya terdiri dari 3 orang, yaitu 1 bagian gudang dan 2 bagian sales. Lalu ada freelance yang terdiri dari 5 orang yang bertugaskan untuk melakukan penanaman, dan yang terakhir 1 orang untuk melakukan art atau desain. Pohon Prindang sendiri mempunyai layanan jasa taman, yaitu dalam pembuatan jasa taman tersebut Pohon Prindang memiliki beberapa layanan, yaitu jasa landscaping, membuat taman dan mendesainnya, jasa perawatan, pemupukan seperti pemupukan, pemberantasan hama, dan lain-lain. Lalu yang terakhir jasa penghijauan, pemberian rumput dan penghiasan taman. Pohon Prindang selain memiliki jasa pembuatan taman, mereka juga menawarkan beberapa produk seperti tanaman hias, contohnya seperti pohon bougainville. Lalu yang kedua tanaman buah, contohnya seperti durian musangking. Lalu yang ketiga pohon Prindang, contohnya seperti pohon pule. Lalu yang terakhir itu dekorasi taman, contohnya seperti air mancur minimalis gitu. Lalu perumusan masalah yang ada di perusahaan ini adalah yang pertama, sistem pembuatan struk pembelian tanamannya masih manual. Lalu yang kedua, sistem pendataan pekerjanya juga masih manual. Lalu yang ketiga, sistem pengadaan tanamannya juga masih manual. Dan yang terakhir, company profilnya juga belum ada. Lalu permasalahan ini akan kita terapkan menggunakan software yang bernamakan Udo. Kita menggunakan software Udo ini untuk membantu permasalahan yang ada di perusahaan Pohon Prindang tersebut. Di dalam Udo ini kita menggunakan 4 modul untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Modul-modul itu sendiri terdiri dari yang pertama modul inventory, yang kedua modul sales, yang ketiga modul employee, dan yang terakhir modul website. Modul inventory itu untuk pengadaan barang atau penerimaan barang yang kita gunakan pada aplikasi Udo. Berikut merupakan beberapa penjelasannya. Ketika melakukan konfirmasi proses order misalnya, akan muncul penerimaan yang perlu diproses. Habis itu kita ngisi jumlah barang yang akan diterima pada modul ini secara manual ataupun menggunakan barcode. Jumlahnya bisa terisi otomatis kalau pakai barcode, kalau menggunakan barcode. Lalu kalau modul sales, ini modul digunakan untuk pengelolaan dan pengklasifikasian pesanan penjualan, seperti membuat pesanan dan memeriksa pesanan yang sudah ada. Pembuatan pesanan sales order secara lengkap mulai dari kwitansi pelanggan, pesanan penjualan, dan pembuatan invoice yang menampilkan syarat pembayaran hingga kadaluarsa untuk melakukan pembayaran. Selain itu digunakan juga submodul kontak yang terdapat pada modul sales. Hal ini berfungsi untuk mengelola data-data pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Lalu yang ketiga modul employee. Dalam modul
Employee ini memiliki beberapa fitur yang dapat dikategorikan dan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama kelola. Kelola itu bisa buat profil karyawan, di mana memasukkan profil karyawan, lalu mengelola tim sheet untuk mengelola lembar kerja mingguan, bulanan, atau ikuti waktu yang digunakan oleh karyawan Anda pada proyeknya. Mengelola cuti untuk kelola liburan karyawan, mengelola kontrak karyawan, lacak status karyawan jabatan, jenis dan tanggal kontraknya, lalu tangani kehadiran karyawan atau absensi, dan yang terakhir dashboard, berisikan nama, timesheet, dan kehadiran karyawan. Hanya manajer yang dapat mengakses dashboard tersebut. Lalu yang kedua itu kolaborasi. Kolaborasi itu kayak ada jaringan sosial perusahaan, misalnya untuk memerhatikan karyawan dan dokumen, bergabung dengan kelompok diskusi, bagikan file, ngobrol secara real time. Lalu gamifikasi untuk memberi rancangan sebuah tantangan, sasaran penghargaan dengan target sasaran yang jelas mendorong terlibatan menghargai kinerja karyawan. Yang ketiga integrasi, itu buat perekrutan, pengeluaran, dan penilaian karyawannya. Yang terakhir adalah modul website. Modul website ini berfungsi untuk menampilkan profil sebuah perusahaan agar pembaca atau peminat dapat mengenal perusahaan ini lebih dalam serta memperkenalkan produk dan layanan yang akan ditawarkan. Hal ini agar mempermudah untuk mendapatkan informasi-informasi dan proses pemesanan dari customer secara online pada produk dan jasa layanan yang ada di UD Pohon Berindang ini. Baik, yang selanjutnya akan kita praktekkan simulasi-simulasi modul pada software Odoo. Saya Nanda Prayogi ingin menjelaskan tentang modul inventory. Jadi modul inventory adalah modul untuk pengadaan barang atau penerimaan barang kita menggunakan modul inventory pada aplikasi Odoo. Jadi ada beberapa langkah, yaitu ketika melakukan konfirmasi purchase order akan muncul informasi penerimaan yang perlu diproses. Ini adalah tampilan tentang inventory. Lah, untuk menambah suatu inventory pada produk, yaitu klik di bagian inventory, lalu pilih produk, lalu create. Nah, di sini adalah ada beberapa form untuk mengisi nama produk dan sebagainya. Nah, di sini saya ingin menambahkan tanaman cipluan. Baik. Lalu yang kedua ada product type. Jadi tipe produk ini ada consumable, service, sama stockable produk. Nah, kalau consumable ini adalah suatu produk yang nggak ada stoknya. Lalu kalau yang service ini ada berupa layanan, dan yang kedua adalah produk yang memiliki stok. Jadi kita karena tanaman cipluan memiliki stok, jadi saya memberikan storable product. Lalu yang ketiga ada invoice policy, ada dua macam, yaitu pre-order sama delivery. Lalu yang keempat ada harga. Saya memberi harga 35.000. Lalu yang kedua ada customer text, ya ini adalah VPN-nya. Kalau nggak pakai VPN bisa di delete aja. Lalu kalau cost ini adalah modal untuk melakukan pembelian terhadap tanamannya atau tidak. Nah, itu ditulis di bagian cost. Lalu di produk kategori itu ada tanaman cipluan ini merupakan kategori obat buah, tanaman buah. Lalu internal reference ini adalah isi aja tanaman obat. Lalu kalau ingin menambahkan gambar di sebuah tanaman atau produknya,
bisa klik di bagian sisi kanan ini, klik edit, lalu pilih filenya. Ini sudah saya sediakan, klik open. Nah, jika sudah, maka klik di sisi save. Nah, jadi produk tanaman ini sudah dibuat, namun di sini untuk stoknya belum ada, karena kalau untuk melihat stoknya itu di sisi ini on hand dan juga break state-nya. Nah, ini tanaman yang kita buat, tapi di sini stoknya masih 0 unit. Jadi kalau ingin menambah stok, klik di bagian ini, tanaman yang ingin ditambah, lalu klik bagian on hand, lalu klik bagian create. Selanjutnya mengisi quantity-nya, misalnya ada 10. Nah, lalu sudah di save. Lalu ketika sudah di save, maka apply supaya stok sudah tampil di bagian sisi produk. Nah, kita lihat untuk isi stoknya. Nah, berikut tampilan tanaman cipluan yang sudah kita tambahkan. Sekian presentasi dari saya tentang inventory. Mohon maaf ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Andrian, dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul sales dari Odoo pada UD Pohon Berindang. Jadi sales ini adalah sebuah modul yang juga mirip seperti kasir pada aplikasi normal lainnya gitu. Di sini terdapat beberapa data yang digunakan, seperti ada data pembeli, data produk, tanggal transaksi, dan lain-lain selayaknya data yang diperlukan untuk membuat kwitansi. Dan di sini juga sudah terintegrasi pada barang-barang yang ada sesuai dengan stok yang ada di dalam gudang, beserta juga dengan harga-harganya. Nah, untuk pengaplikasiannya atau cara menggunakan modul sales ini juga cukup mudah. Yang pertama adalah kita hanya perlu mengklik create pada tombol di pojok atas ini. Nah, setelah meng-create, akan muncul halaman seperti ini. Yang pertama, kita akan memasukkan nama customer yang membeli atau yang mengorder. Di sini kita anggap aja menuliskan QWERTY, dan kita create. Setelah itu invoice address. Untuk invoice address ini adalah alamat dari pengirim. Di sini kita basicnya kita pakai administrator. Ini biasanya digunakan untuk laporan pajak, atau biasanya digunakan juga bila perusahaan itu memiliki banyak cabang, sehingga tidak perlu menuliskan berulang-ulang, jadi kita tinggal mirip dari cabang ke mana aja, nggak perlu bikin aplikasi baru dari awal. Kemudian untuk address ini adalah alamat dari sang customer gitu. Setelah data yang terisi, kemudian kita bisa memberikan expiration. Di sini adalah jangka waktu kapan pengiriman ini selesai atau mungkin sampai gitu. Di sini kita misal set tanggal 15. Ini untuk priceless, ini digunakan untuk semisal perusahaan ingin menggunakan diskon untuk beberapa customer tertentu atau beberapa event tertentu, itu bisa menggunakan price list. Di sini kita pakai public price list, yaitu untuk pembelian normal aja. Untuk bila ada new customer atau mungkin sedang ada event, itu kita bisa menggunakan price list untuk menggunakan sistem diskon pada pembelian. Kemudian untuk payment di sini ada metode pembayaran. Kalau immediate payment artinya udah dibayar langsung atau cash. Kemudian sisanya kalau days atau money artinya ada cicilan gitu. Kita mungkin klik immediate payment. Kemudian ketika sudah diisi data dirinya akan selanjutnya dalam masukkan produk yang dibeli. Di bagian kolom produk di sini kita klik
add the product, kemudian akan muncul, klik di bawah. Di sini akan muncul barang-barang yang ada pada UD Pohon Berindang. Misalnya di sini kita akan klik air mancur minimalis. Nah, di sini akan langsung muncul kuantitinya, unit price-nya, tax-nya berapa. Ini kita pakai no taxes, nggak ada pajak gitu. Kemudian kalau kuantitinya kita ubah pun juga harganya juga bakal otomatis berubah. Makan mengkali 2 di sininya nih. 2.400.000. Dan kita klik di sini ada kolom kotak. Itu bisa menunjukkan forecasted stock atau yang available di dalam stok kita ada berapa. Ini ada 7 unit, jadi masih cukup untuk membelikan pembayaran atau pembelian ini. Dan bila ada produk lagi, kita cukup klik lagi add product. Kita pilih produk yang lain, mungkin Palm Phoenix. Kita klik, jadi otomatis keluar. Sini ada teksnya 5.000. Kita mungkin gandakan ini jadi 3 produk. Nah, ini akan berubah. Jadi 800 berapa? Kemudian di bawahnya adalah amount tax itu 3.200.000 dan pembayarannya ini. Dan bila selesai kita tinggal save aja, klik save di pojok atas. Kemudian kita tinggal, jika ini udah di save selesai, berarti untuk mengeprint kwitansinya hanya tinggal kita klik print, kemudian klik di bawahnya quotation or order, dan nanti datanya akan otomatis terdownload oleh aplikasi. Ya, oke, kita coba ini. Kita klik OK, report. Oke, kalau udah kita coba cek nanti dia ada di Internet Manager, Station. Kita buka. Nah, inilah hasil dari kwitansi dari modul sales pada Odoo. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Nama saya Farah Valeri. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian employees. Pada employee dari perusahaan Pohon Berindang memiliki 11 karyawan. Yang pertama ada owner atau bos. Lalu ada administrasi yang berjumlah 1 orang. Lalu ada pegawai tetap yang berjumlah 3 orang. Ini dibagi jadi 2. 1 untuk bagian gudang dan 2 untuk bagian sales. Dan ada 5 freelancer yang bertugas untuk melakukan penanaman, dan 1 orang terakhir adalah art untuk mendesain tanaman tersebut. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menambah employees di Odoo ini. Pertama kita akan menekan create. Lalu kita bisa berisikan nama employee, contohnya Yusuf yang memiliki pekerjaan art. Lalu dia dengan tag pegawai tetap. Sini kita bisa berisikan nomor kerja pekerja, mobile, nomor HP-nya, emailnya, manajemennya, couchnya. Untuk manajemennya dia oleh pemiliknya, yaitu Yudi Ratma. Ini departemen yang masuk ke art. Nah, di bawah sini ada address untuk lokasi pekerjaannya. Dan ini adalah lokasinya. Saya maksudkan. Oke, ini seperti itulah. Mungkin ada masa sedikit. Lalu di sini di bagian bawah sini ada schedule. Di sini dimana
eh, total kerja si pegawai yang distandarkan 40 jam per minggu. Lalu di sebagian tab ini ada private information, yaitu berisikan data-data privat untuk employee-nya seperti alamat, email, nomor HP, bank account, status nikah atau single, emergency count, up kontak untuk jika ada hal emergency bisa dikontak berhubungan sama kontak emergensinya. Lalu seperti citizennya kayak nomor, kayak dari negara mana, nomor paspor, gender, tanggal lahir, tempat lahir, dan lain-lainnya. Lalu berikutnya ada HR setting. Di sini kita bisa mengatur settingan untuk HR-nya. Nah, di sini dia employee. Lalu di sini relate dengan pemiliknya, yaitu Pak Yudi Ratmawan. Dan posisinya adalah itu adalah art. Untuk attendance point cell ini, dia berisikan pin kode dan badge ID yang bisa di-generate. Biasanya digunakan untuk absensi karyawan atau seperti ID itu, ID khusus karyawan tersebut. Lalu jika kita sudah selesai mengisi form tersebut, kita bisa menekan save dan lalu dia akan tersave. Seperti, dan kita kembali ke employee dulu. Nah ini Yusuf. Kalau kita menekan karyawan pada halaman employee ini, akan muncul tampilan untuk tampilan data yang baru kita isi tadi. Administrator, employee art Yudi Ratman, couchnya juga. Lalu untuk mengeditnya sama seperti sebelumnya, tinggal kita memilih salah satu karyawan yang kita mau edit. Saya tekan dulu, lalu kita tinggal klik edit pada pojok kiri atas. Lalu kita bisa mengedit data dari karyawan tersebut. Contohnya saya ubah jadi kita save. Dan telah berubah. Coba kita cek di tab halaman employee-nya. Dan sini sudah berubah. Itu saya dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan menjelaskan modul dari webnya ya. Lalu yang pertama di sini ada tampilan home-nya. Ini berupa pohon perindang, itu pembuatan jasa taman. Kemudian di sini adalah profil pohon perindang. Pohon perindang ini berada di Kota Batu ya, Jawa Timur, memiliki beberapa produk tanaman seperti tanaman hias, tanaman buah, pohon perindang, dan juga ada jasa dekorasi taman yang nanti akan ada pada tampilan about us ya. Lalu di sini ada tampilan produk kami ya. Produk kami di sini menampilkan pohon dan tanaman apa saja yang ada pada toko pohon perindang ya. Jadi tidak perlu lagi membeli di luar. Jadi sudah disediakan oleh pohon perindangnya sendiri. Kemudian di sini ada tampilannya layanan kami ya. Jadi pohon perindang di sini memberikan 3 layanan. Yaitu yang pertama layanan desain landscaping. Desain landscaping di sini maksudnya
Pohon Perindang memberikan pelayanan tentang bagaimana taman dari seorang pelanggan ini akan dibentuk, mau seperti apa, tanamannya apa saja, terus apakah perlu tambahan lain seperti patung dan semacamnya itu agar sesuai dengan kemauan pelanggan ya. Bentuknya semau pelanggan gitu. Terus di sini ada perawatan ya. Perawatan di sini disediakan oleh Pohon Perindang juga ya. Perawatan di sini meliputi seperti penyiraman tanaman, lalu ada pemupukan, pembersihan hama, pembersihan rumput-rumput liar ya. Merawat, membentuk tanaman agar tetap indah dan sebagainya. Kalau yang ketiga ini yaitu penghijauan ya. Penghijauan di sini maksudnya Pohon Perindang memberikan layanan sebuah penanaman pohon dan tanaman untuk para pelanggannya ya. Dan di sini ada tampilan hubungin kami. Jadi apabila ada pertanyaan atau apa saja pertanyaan yang ingin ditanyakan, langsung saja kontak us ya, dan akan dijawab secepat mungkin. Dan ini akan terbuka dalam 24 jam ya, jadi kapan saja bisa bertanya. Oke, ini link yang penting ya, tentang about us juga yang nanti akan dijelaskan. Lalu di sini ada kontaknya ya, dan juga ada Pohon Perindang memiliki Instagram juga ya, ini bisa dicek nanti Instagramnya. Lalu layanan tadi sudah saya jelasin ya, ada landscaping design, jadi membentuk taman sesuai kemauan pelanggan ya, mau tanaman seperti apa dan bentuknya akan seperti apa gitu. Ini akan desain oleh Pohon Perindang. Jadi ada perawatan tadi, maintaining tamannya, melihara kebersihan, pupukan, penyiraman dan lain-lain. Lalu dan juga penghijauan itu menanam tanaman ya, dan pohon ke taman pelanggan ya. Lalu about us di sini. Ini Pohon Perindang tadi sudah saya jelasin, merupakan jasa pembuatan taman ya, dan berlokasi di Batu, Jawa Timur. Juga layanannya tadi juga ini moto yaitu membangun taman, menyampaikan kebahagiaan. Moto dari Pohon Perindang. Kemudian di sini di home-nya tadi klik misalnya ingin Pohon Perindang ya, ingin membeli Pohon Perindang. Sini saya akan demokan, misalnya pelanggan ingin memesan pohon Moringa Afrika, dan pelanggan bebas ingin membeli berapa pohon Moringa Afrika ini,
misalnya 2. Setelah sudah tentukan jumlahnya, lalu pelanggan akan mencet tombol add to cart, akan masuk ke my cart ya, keranjang. Sini akan dikalkulasikan ya jumlah pohon dan harganya, kemudian akan di check out. Oke. Kemudian di sini pelanggan menentukan pembayarannya ya, dengan apa? Dengan banking, e-banking, e-money ya, atau mungkin ya e-money. Bisa apa aja, bisa Mandiri, BNI dan BCA dan sebagainya. Kemudian di sini addressnya ya. Ini pelanggan mengisi terlebih dahulu ya, alamat, nomor telepon dan negaranya berada di mana, kemudian pilih. Sini sudah terlihat ya, sudah dikalkulasikan berapa jumlah pohon yang ingin dibeli dan akan dijumlah totalnya. Sini 12 juta ya, dan pelanggan akan tombol pay now. Nanti payment ini akan diproses langsung ya pada odonya. Nanti pelanggan akan mendapatkan transfer kodenya ya, yang akan digunakan oleh pelanggan untuk membayar tanaman ini. Oke, ini sudah selesai ya. Kemudian ini tinggal apabila pelanggan sudah mendapatkan kodenya, sudah selesai bayar, pohon atau produk nanti akan dikirimkan ke alamat yang sudah dimasukkan tadi. Oke, itu saja modul web dari saya.